Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya Al-Hafiz akan mempresentasikan tentang senyawa benzena dan turunannya. Yang pertama ada struktur. Bisa dilihat gambar strukturnya. Benzena adalah senyawa siklik yang memiliki rumus kimia C6H6. Struktur benzena terdiri dari 6 atom karbon yang membentuk cincin heksagonal dan diikat dengan atom hidrogen pada setiap cincin tersebut. Struktur ini pertama kali diperkenalkan oleh Frederick August Kukule pada tahun 1865. Ciri khas struktur benzena adalah adanya delokasi elektron pada seluruh cincin, sehingga dihasilkan ikatan rangka parsial. Karena itulah benzena sangat stabil dan bereaksi hanya dalam keadaan atau dengan senyawa tertentu. Selanjutnya ada tata nama benzena dan turunannya. Yang pertama ada monosubstituen. Jika salah satu atom hidrogen pada benzena itu diganti atau diubah satu substituen seperti klorin, CH3, NO2, NH2, OH, COH, dan lain-lain, maka struktur dan penamaannya adalah seperti berikut. Jika CH3 berarti metilbenzena atau toluena. Jika OH berarti benzenal atau fenol. Jika CH2OH berarti fenilmetanol atau benzil alkohol, dan seterusnya. Selanjutnya ada disubstituen. Jika terdapat lebih dari satu substituen, maka diberi penomoran searah atau berlawanan arah jarum jam agar substituen mendapat nomor serendah mungkin. Untuk substituen sejenis digunakan awalan di, tri, tetra, penta, dan heksa. Urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen umum yaitu COOH, SO3H, COOR, CN, COH, CO, OH, NH2OR, R, X. X itu seperti F, Cl, Br, atau I. Dan yang terakhir NO2. Jika terdapat dua substituen selain dengan penomoran, juga dapat digunakan awalan O untuk orto, untuk posisi atom nomor 1 dan 2, M untuk meta, untuk posisi 1 dan 3, atau P untuk para, untuk posisi 1 dan 4. Bisa dilihat di gambar ini contoh-contohnya. Yang pertama ada 1,3 dimetil benzena atau M-silena. Yang kedua ada 1,2 dimetil dibromobenzena, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, jika cincin benzena dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk, maka gugus benzena yang kehilangan satu atom H, yaitu C6H5, disebut gugus fenil. Sedangkan gugus metil benzena atau toluena yang kehilangan satu atom H, C6H5CH2, disebut gugus benzil. Bisa dilihat contohnya di bawah. Selanjutnya ada sifat-sifat fisik dari benzena. Nah,
Yang pertama ini, benzena memiliki sifat nonpolar karena tidak mempunyai PEB. Yang kedua, benzena tidak berwarna, berbau khas karena sifatnya yang aromatik dan mudah menguap. Karena bersifat nonpolar, kelarutannya semakin kuat pada pelarut nonpolar, tetapi berkurang dalam pelarut polar, seperti air. Titik didih dan titik leleh benzena ini yaitu memiliki titik leleh 6 derajat Celcius, sedangkan titik didih 80 sampai 200 derajat Celcius. Nah, yang terakhir, benzena itu tidak reaktif, tetapi mudah terbakar dan menghasilkan banyak jelaga. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjut oleh kawan saya Al-Hafiz. Oke, di sini kita lanjut ke sifat-sifat benzena dalam kimia. Sifat yang pertama itu bersifat toksik dan sedikit karsinogenik atau bersifat yang dapat menimbulkan kanker. Yang kedua, benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br, air, dan KMNO4. Yang ketiga, benzena lumayan mudah diadisi oleh H2 dan Cl2 saja, tetapi dengan bantuan katalis nikel dan sinar matahari. Yang keempat, atom H pada benzena dapat digantikan disubstitusi oleh atom lain sehingga menghasilkan turunan benzena. Yang kelima, turunan benzena dapat bereaksi dengan turunan alkana sehingga membentuk suatu rantai kimia yang panjang, tergantung banyaknya atom C pada turunan alkana. Oke, selanjutnya ialah reaksi turunan benzena. Yang pertama itu ada reaksi halogenasi. Apa itu reaksi halogenasi? Yaitu benzena bereaksi dengan halogen seperti Cl2 dan Br2 dengan bantuan katalis besi halida, biasanya itu FeCl3 atau FeBr3 membentuk senyawa klorobenzena. Dan di sini saya akan menunjukkan contohnya di sini. Nah, contohnya di sini itu benzena bereaksi dengan kloro menggunakan FeCl3 sebagai katalis dan membentuk klorobenzena. Yang kedua itu ada reaksi nitrasi, yaitu benzena bereaksi dengan asam nitrat pekat dengan katalis asam sulfat pekat membentuk nitrobenzena. Saya akan menunjukkan contohnya di sini dan saya akan menjelaskan contohnya. Yaitu benzena bereaksi dengan asam nitrat dalam kondisi si asam sulfat pekat yaitu H2SO4 sebagai katalisnya, dan menghasilkan nitrobenzena. Dan yang ketiga ada reaksi sulfanasi, yaitu benzena bereaksi dengan SO3 dalam asam sulfat pekat. Bila dipanaskan membentuk asam benzena sulfonat. Dan saya akan menunjukkan contohnya di sini. Dan di sini benzena bereaksi dengan asam sulfat pekat yaitu H2SO4 sebagai katalis dan juga sebagai reaksi, atau bisa dibilang dia tuh sekaligus lah bisa jadi reaksi sama katalis dan menghasilkan asam benzena sulfonat. Dan yang keempat atau bisa dibilang sebagai reaksi yang terakhir yaitu reaksi alkilasi Friedel-Crafts, yaitu benzena bereaksi dengan alkil halida dengan bantuan katalis aluminium klorida AlCl3 membentuk alkil benzena. Saya akan menunjukkan contohnya di sini. Dan di sini benzena itu bereaksi dengan klorometana atau bisa disebutnya CH2Cl dan aluminium klorida atau AlCl3 sebagai katalis dan menghasilkan toluena. Oke, selanjutnya ada kegunaan senyawa benzena. Yang pertama itu benzena digunakan sebagai pelarut dan juga bahan dasar sintesis berbagai senyawa turunan benzena seperti stirena dan lain-lain. Yang kedua, fenol bersifat asam lemah dan dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik dan obat.
Fenol juga dapat digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan oleh karena sifatnya yang dapat mendenaturasi protein. Yang ketiga, toluena digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan asam benzoat, bahan peledak TNT, dan lain-lain. Asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan dan minuman. Yang keempat, ada anilina, digunakan untuk membuat zat-zat pewarna diazo. Asam salisilat digunakan untuk membuat aspirin, perasa, minyak wangi, bedak, salep, anti jamur, dan sampo. Terima kasih.